profile psychologicalnya orang gitu. Katanya orang yang mungkin nggak suka dengan dinamika, sukanya semua dengan kenyamanan, comfort zone, suka yang segala sesuatu yang ya udah yang ringan aja. Bahkan kalau dia suka sesuatu, film atau seriesnya sering diulang-ulang nontonnya, karena dia tahu endingnya kayak apa. Nah, terus kalau orang yang katanya suka dengan tantangan, challenge, dinamika, tadi itu nonton tertariknya dengan yang twisted dan segala macam. Itu sebenarnya saya mau ngarahin, saya tuh suka yang begitu tuh. Unpredictable, makanya itu juga yang sebenarnya jadi sering jadi mindset ngelatih saya bahwa bro, hidup itu kadang-kadang tidak sejalan dengan ekspektasimu. Jadi kamu harus siap ngadepin dinamika apa yang terjadi di depan. Bincang bersama. Hai semua listeners, Anda sedang mendengarkan podcast Bincang Bersama dan di episode kali ini bersama saya Maria Delsa. Seperti biasa di podcast Bincang Bersama kita akan mengundang sosok-sosok yang sangat menginspirasi untuk Anda dan kita akan mengulas tentang profil beliau. Kali ini spesial dan agak deg-degan ya Maria ya, karena tamu di episode kali ini kita mengundang Direktur KG Radio Network, Mas Markus Gunawan. Hai, Mas Markus. Halo Mbak Maria. Oke, apa kabar? Baik sekali. Mas Markus ini adalah salah satu direktur termuda under 40 ya, Mas Markus. Berapa usianya? 36. Cuman beda 6 tahun sama Maria. Oh gitu ya, berarti bisa dipanggil kakak aja nggak sih? Boleh. Mas Markus ini adalah salah satu bos Maria di KG Radio Network yang sangat nyentrik. Sepatunya setiap hari beda-beda, warnanya juga nyentrik. Ini kenapa sih Mas Markus emang punya gaya khas yang nyentrik seperti ini atau gimana? Kalau ditanya apakah punya gaya yang nyentrik, mungkin bisa dibilang iya. Karena kalau buat saya gini, hidup itu kan harus dijalanin dengan apa yang kita suka. One of my passion itu juga salah satunya mengkoleksi sneakers. Dan mengenai pilihan warna sneakers, saya tuh selalu punya filosofi. Udah mulai langsung filosofi nih. Aduh, sepatu aja ada filosofinya. Oke, silakan. Iya, karena saya percaya saat kita memutuskan sepatu yang baik, karena sepatu itu yang bantu kita terus melangkah kan dalam hidup. Nah, semoga pilihan atas sepatu sendiri itu bantu menginternalisasi ke diri saya supaya ya itu saya berjalan ke arah sesuatu yang baik. Makanya harus dipilih sepatu yang baik. Pastinya harus nyaman. Ya karena maunya kan dalam hidup juga ngejalanin nyaman. Lalu kenapa terkesan nyentrik atau berwarna? Karena saya lebih suka ngejalanin hidup tuh yang berwarna. Jadi penuh dengan dinamika gitu ya. Walaupun kenyataannya dinamika itu tidak selamanya enak dijalanin. Naik turun tapi, ya. Iya, tapi itu yang bikin berwarna dan bikin kita belajar banyak hal. Panjang ya ngomongin warna sepatu. Ngomongin warna sepatu aja filosofinya panjang sekali. Mungkin ini adalah dasar yang mengantarkan Mas Markus hingga menjadi Direktur KG Radio Network di usia yang muda. Menangani beberapa radio dengan segmen yang berbeda. Sonora, Smart FM, dan juga Motion yang ada di beberapa kota di Indonesia juga, Mas Markus. Sebelum kita masuk ke sana, aku pengen tahu deh masa kecilnya Mas Markus nih seperti apa? Mungkin bisa di-sharing dulu. Oke. Apakah zaman dulu juga suka main layangan? Kayaknya masa kecilnya common ya kayak anak-anak kecil lainnya yang pastinya ya main keluar, kegiatan outdoor ini yang sekarang kayaknya sangat dirindukan ya. Sekarang dengan perkembangan teknologi kayaknya udah jarang. Cuma zaman dulu udah ada lato-lato belum, Mas? Actually belum ada lato-lato. Belum ada. Saya baru mengenal lato-lato sekarang. Baru ya. Terus surprisingly I'm enjoying itu. Bahas lato-lato. Back then waktu kecil, jadi sama seperti pada umumnya anak-anak tetap main keluar, terus kegiatan outdoor aja. Ada main petak umpet. Masih ingat nggak tuh? Terus galasin tap benteng, tap benteng. Terus kadang-kadang kita suka cari ikan di pinggir selokan, istilah kasarnya got gitu ya. Main juga saya ke got. Hujan-hujanan, main lumpur. Ya
kayaknya sama aja sama anak-anak yang lain ya. Kira-kira gitu. Tapi Mas Markus ini asli Jakarta atau kecilnya di mana? Menghabiskan masa kecilnya? Saya dari lahir sampai saat ini di Jakarta. Tapi orang tua saya Solo dan Klaten. Sama Asli dong, Jawa. sama Maria. Sakit ngomong Jawa berarti sakit. Siti. Mas Markus. Berarti kalau kita ngomongin pendidikan nih, Mas Markus berarti dari kecil sekolah di Jakarta atau menempuh pendidikannya di mana? Dari kecil tuh saya sekolah di Jakarta. SD saya SD negeri, SMP saya SMP negeri, SMA saya SMA negeri, kuliah juga kampusnya di kampus negeri. Kira-kira gitu. Sampailah saya masuk ke Corporate Kompas Gramedia. Nah ini kita sudah mulai masuk ya, di mana karier Mas Markus ini dimulai hingga saat ini. Mungkin bisa berbagi kepada small listeners, ini adalah sebuah kisah inspirasi bahwa pasti mulainya nggak langsung jadi direktur dong ya, mulainya dari bawah banget. Bisa diceritakan Mas Markus? Definitely kalau ngomong masuk tiba-tiba jadi direktur, karena kebetulan saya juga karyawan ya, sama kayak Mbak Maria juga di Kompas Gramedia ini. Jadi mungkin sebelum saya masuk ke dunia profesional gitu ya, saya lulus dari Universitas Indonesia. Waktu itu di wisudanya itu di tanggal 29 tanggal 29 atau 30 Agustus saya lupa. Terus saya masuk ke Kompas Gramedia 1 Septembernya. Kira-kira seperti itu. Nah, terus per 1 September saya masuk di korporat waktu itu, Mbak. Jadi fungsinya adalah di corporate strategi manajemen, yang ngurusin strategi di corporate Kompas Gramedia, di mana scope areanya itu semua pilar yang ada di Kompas Gramedia. Kira-kira perannya gitu. Perannya adalah membantu CEO untuk mendefine formulasi bisnis, lalu membuat perencanaan strategis dalam bentuk roadmap, strategi map, lalu kita bangun alignment-nya atau keselarasannya dengan seluruh unit sehingga kita bisa eksekusi itu strategi. Karena kan kalau ngomongin strategi kan kadang-kadang strategi indah hanya sekedar tulisan tapi tidak dilakukan. Nah, peran kami juga setelah dilakukan membantu monitoring dan evaluasi. Kira-kira seperti itu untuk terus kasih feeding ke CEO yang ada di Kompas Gramedia. Berangkat dari 2008 posisinya seperti itu, lalu berjalannya waktu sampai saya di tahun 2016-an kan Kompas Gramedia melakukan quote unquote tuh pilarisasi, Mbak Maria, dibagi ke dalam bahwa semua lini bisnis yang ada di Kompas Gramedia mulai dibagi ke dalam pilar media, pilar retail publishing, hospitality and services, lalu ada manufacturing, ada juga education, bahkan ada event convention yang di Andra itu. Nah, di momen itu kebetulan saya dipercaya sama CEO Kompas Gramedia, ditunjuk nih, ditambahin kepercayaannya untuk merangkap. Selain waktu itu saya memimpin corporate strategy management, saya juga merangkap untuk memimpin fungsi strategi yang ada di pilar media. Berangkatnya seperti itu. Sampai di akhir 2019, CEO KG Media, CEO pilar KG Media kembali mempercayakan saya untuk masuk ke radio. Ya, bantu-bantu di radio inilah. Makanya per 2020 akhirnya saya dipercaya untuk memimpin KG Radio Network. Kira-kira long story short-nya gitu. Sebuah perjalanan yang nggak mudah juga untuk Mas Markus ya, sebuah prestasi yang bisa dibanggakan dari sosok Mas Markus ini. Nah, kalau kita ngomongin strategi Mas Markus, memegang 3 radio dengan segmentasi berbeda, apalagi di daerah-daerah juga ada. Strateginya apa sih Mas Markus dalam menangani 3 radio ini? Apalagi Mas Markus kan usianya masih sangat muda sekali. Tim-timnya Mas Markus ada yang lebih senior lagi dari Mas Markus. Nah, ini bagaimana strateginya Mas Markus? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Terima kasih, dan sebenarnya untuk dijawab mungkin panjang ya waktunya ya, nggak bisa sesingkat ini. Tapi saya coba ngebuat ini menjadi lebih singkat. Betul, saat pertama kali dipercaya oleh CEO, yang ada di kepala saya pasti selalu ya, ada sisi insecurity-nya. Pertama, karena ini juga pertanyaan yang saya sampaikan waktu itu ke Mas Andi Budiman selaku CEO KG Media. Kenapa percayakan saya? Kenapa saya yang dipilih? Nah, waktu itu salah satu jawabannya saya panjang. Kita waktu itu sampai ada salah satu session gitu ya, sambil ngopi cukup panjang. Cuma singkatnya adalah saya
percaya kamu itu bisa quote unquote masuk ke lingkungan yang baru dan beradaptasi dengan orang-orang baru. Dan dia percaya kan kuncinya itu masalah komunikasi. Katanya sih dia believe gitu. Harusnya kamu bisa nih berkomunikasi di sono untuk coba masuk dan memimpin. Sama kedua, dia juga menyampaikan kamu tipe orang yang mau belajar. Kan kuncinya apapun bidang, tinggal berangkat dari willingness kita dulu kan. Dan itu memang selalu jadi pegangan saya dulu, Mbak. Never say never untuk bilang, kayaknya saya nggak bisa. Mungkin keraguan itu muncul, tapi diawali dengan, ya mungkin saya sekarang nggak bisa karena saya potret strength weakness saya saat ini seperti ini. Tapi saya cuma satu hal yang terus saya sadari, manusia itu benar, the sky is the limit. PR-nya tinggal di kita. Benar masih ada weakness-nya. Kan option-nya weakness-nya mau dijadiin apa nih? Threat doang atau opportunity buat kita growing. Nah, dimulai strateginya adalah saya petain dulu kira-kira untuk saya masuk konteksnya kayak apa. Lalu saya coba potret KG Radio Network itu seperti apa. Dan sebelum sampai ke strategi detail mengenai bisnis, satu hal yang harus saya bangun adalah apapun itu, Mbak, kan saya ini kayak orang luar yang masuk ke sebuah ekosistem. Yes, betul. Jadi saya harus punya willingness to learn. To learn-nya siapa? Timnya. Poinnya itu. Walaupun mungkin some people say, kamu pimpinan, kamu punya authority untuk semua mau harus nurut sama saya. Betul. Tapi satu hal yang saya pahami bahwa saya juga harus sampein, I'm not expert in radio, tapi saya harus masuk ke sini. Saya yakin teman-teman yang saat itu di 2020 ada di radio adalah mereka yang expert di sana dan sangat passionate ngejalanin perannya. So that's why I have to learn from them. Nah, untuk bisa belajar dari mereka, saya juga harus making connection. Nomor satu, saya harus making connection dengan mereka, ngebangun komunikasi sampai akhirnya di titik, oh iya, saya masuk bagian dari mereka dan mereka menerima saya menjadi bagian dari mereka. Perjalanan dengan waktu, memang benar saya tiba-tiba nggak bisa yang bisa bilang harusnya A, B, C, D, E. No, sama. Kita coba reviewnya, saya masuknya adalah ke teman-teman tuh, kita sama-sama potret yuk. So far KG Radio tuh kayak apa? Strength weakness gini, ada opportunity threat di luar. Nah, itu sebenarnya saya lagi coba nularin kerangka dan mindset berpikir. Bahwa saat kita harus menjalankan sebuah bisnis, jalannya seperti ini loh. Nah, kalau tadi berbicara strategi pendekatan itu, mindset berpikir strategis itu yang coba saya tularin ke seluruh jajaran manajemen. Dan berangkatnya saya memang bertahap di setiap pilar. Dari pastinya kan saya punya layer di bawah saya, layer di bawah saya punya layer di bawah lagi, bahkan sampai ke teman-teman yang ada di pelaksana atau di operation. Nah, pendekatan berikut yang saya lakukan adalah mungkin kalau di awal sangat bisa ya Mbak untuk tiba-tiba gini, saya cuma mau dapat report dari layer di bawah saya. Tapi yang saya lakukan, saya harus ikut hadir di meeting detail operation di setiap fungsi yang ada di KG Radio. Tujuannya satu, saya ingin mengenal tidak hanya tim tapi apa yang mereka kerjakan, sekaligus mapping bersama. Selain itu, di situ kan juga jadi ajang untuk kita bisa discuss. Kadang-kadang kan ini yang sering terjadi ya. ABS yuk, tahu ABS nggak? Asal bawa senang. So everything is good, everything is done, no problem with our function. Kadang-kadang kan itu yang banyak mungkin. Ada informasi yang seharusnya strategis dan kritikal tapi tidak terekskalasi. Ya, dan momen itu yang justru saya bangun untuk supaya komunikasi ini borderless. Betul, kita harus respect namanya organisasi. Tapi buat saya kalau ada sesuatu yang sifatnya kritikal dan juga urgent ya, yang memang harus kita solve sama-sama, itu harus terkomunikasi dengan baik. Nah itu juga sarananya sih seperti itu. Ya kira-kira kalau diambil conclusion kesimpulannya, saya harus bangun komunikasi pertama, lalu saya coba harus mengenal semua tim untuk sama-sama kita mapping bareng-bareng. So, apa yang terjadi dengan semua fungsi yang ada di KG Radio? Mana area yang harus kita improve? Tujuannya selalu seperti itu dan harusnya exercise itu masih terus berjalan. Karena buat saya, kan kalau kita tengok ya sejarahnya KG Radio, tadi Mbak udah sebutin tuh, Sonora FM Network, more than 50 years. Smart FM,
recently 27 tahun. Motion FM Network usianya udah belasan tahun. Kira-kira seperti itu. Nah, pasti kan juga ada history baik yang sudah terjadi. Nah, kadang-kadang kan ini nggak tahu ya, manusia kan kadang-kadang tempatnya untuk bisa ngebangun pride. Maksud saya gini, udah 51 tahun loh, kami sudah survive. Terus ngapain? Kita juga the biggest in the market. Betul. Nah, ini juga yang selalu saya coba tanamkan, strategi untuk merimain ke teman-teman bahwa goalsnya sebuah organisasi yang baik kan yang terus sustain ya. Untuk bisa sustain kan PR-nya seperti tema ulang tahunnya Smart. Harus tangguh dan menjadi pemenang. Tangguh maksudnya berjalannya waktu. Ini saya sekarang flashback ya. Saya masuk 2020 Januari. Bulan April pandemi ceder. Posisi pandemi. Nah, ini bagaimana? Itu dia. Jadi panjang nih ngomongin strategi, banyak tadi. Definisi strategi bisnisnya udah disusun banyak sekali. Tapi kenyataannya kita harus beradaptasi. Ya, radio benar-benar berdarah-darah di tahun itu, Mas Markus. Langsung begini loh saya. Cuma kan PR-nya gini, apakah kita mau menyerah dengan keadaan? Tapi PR-nya berikutnya adalah, ya so what, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kembali lewat komunikasi, saya juga harus terbuka. Nah, saya selalu menerapkan bahwa saya nggak tahu ini mungkin apakah prinsip yang disukai. Saya harus secara clear mengkomunikasikan apa yang terjadi sama perusahaan ini. Mungkin beberapa manajemen akan sedikit menentang, nggak semua hal harus kamu info. Tapi memang saya ngejaga hal yang harus saya sampaikan dan tidak. Tapi pada prinsipnya, semua orang yang ada di perusahaan ini harus tahu conditionnya kayak apa. Mungkin tidak harus exact, tapi harus tahu conditionnya. Karena saya menganalogikan saat saya memimpin sebuah perusahaan, saya itu seperti nahkoda yang ada di dalam perahu. Kita semua ini satu tim yang ada di perahu. Mungkin saya nahkodanya, tapi anak buah kapal ini akan menggerakkan perahu ini. Kita akan terus berlayar walaupun ada badai besar. Apa yang harus kita lakukan? Nggak pakai oleng ya? Nggak pakai oleng. Oleng dikit boleh, tapi kita balikin. Kira-kira gambarannya seperti itu. Dan itu pun yang kan jadi balik lagi ke kata kuncinya, strateginya apa sih? Jadi harus ngebangun komunikasi yang clear. Dari komunikasi yang clear tadi, kita define sama-sama dan harus melibatkan semua. Saya itu nggak mau yang bahwa ini adalah strategi yang turunnya dari pikiran saya. Karena saya percaya organisasi ini kumpulan dari banyak kepala dan banyak pikiran dan banyak pengalaman. Justru semakin banyak kita brainstorming, jangan-jangan hasanah kita mengenai cara melihat suatu permasalahan ataupun isu yang harus dicari solusinya akan lebih baik saat lebih banyak kepala yang memikirkan kan ya. Kira-kira seperti itu. Apalagi saya pun menyadari manusia itu juga ada limitnya. Ada blind spot yang kita nggak bisa lihat. Jangan-jangan saya nggak bisa lihat isu ini, tapi Mbak Maria bisa. Karena Mbak Maria daily ada di activity itu dan Mbak Maria melihat ini ada sifatnya critical nih, ini sifatnya strategis. Sampein ke saya untuk kita cari yuk jalan keluarnya begitu. Itu tadi makanya Mas Markus juga salah satu strateginya adalah langsung terjun ke lapangan ya, cek-cek sama penyiar, sama orang operator atau SM juga seperti itu ya Mas Markus. Nah, kalau bisa dibilang ini adalah sebuah pekerjaan yang stressful banget ya pasti ya Mas Markus, apalagi di ibu kota ya. Nah, Mas Markus ada cara nggak sih untuk merilis stresnya Mas Markus ini? Biasanya weekend ngapain sih Mas Markus? Wow. Hobinya apa nih Mas Markus? Oke, kalau tadi ditanya ini stressful, kok saya cuma meyakini ya kayaknya tidak ada pekerjaan yang tidak membuat stres. Karena gini, itu jadi sebuah indikator untuk, saya selalu mengamininya gini. Saat pekerjaan itu membuat kamu stres, kan tandanya ada sebuah pressure tertentu sama kita ya dalam menjalani pekerjaan. Means kita satu memang bekerjanya jadi karena kita memang passionate dan mau ngerjain itu. Dan biasanya munculnya stres itu kan karena saat ada kalau saya selalu bilang titik equilibrium yang nggak ketemu nih antara apa yang kita expect sama reality yang kejadian gitu ya. Karena kadang-kadang kan ya I'm quite bit perfectionist, tahu lah ya ujungnya kan maunya begini nih, tapi ternyata reality begini, sehingga kita kan harus kompromi cari equilibrium berikutnya ya antara supply dan demand ketemu. Nah itu pun biasanya kan akan muncul nih
nggak sesuai ekspektasi, jadi overthinking. Betul. Cikal bakal stres ya. Cuma makin ke sini, makin ke sini saya mencoba memaknai bahwa ya inilah hidup. Kadang-kadang pilihan itu ada di kita. Benar. Mungkin kita ada sisi kecewanya, tapi apakah kita mau terus berlarut ini menjadi stres yang jadinya mempengaruhi productivity kita? Kok kayaknya enggak ya. Kita tinggal memahaminya bahwa saya suka tuh quotes Mbak, banyak jalan menuju Roma. Oke, ngerjain satu mungkin nggak bisa. Jangan-jangan kita harus review, jangan-jangan harus pakai cara yang lain ya, ngerjainnya seperti itu. Itu berangkat dari mindset yang coba saya bangun nih sama diri saya. Bahwa kadang-kadang hidup tidak berjalan sesuai rencana. Betul. So that's why ada yang namanya siklus PDCA, plan do check act. Maunya kan hidup ya plan do, karena everything is good. Tapi harus ada check act-nya. Somehow tidak berjalan sesuai rencana. Yang salah apa nih? Caranya atau kita harus diskusi pendekatan lainnya untuk ada action berikutnya. Nah, panjang dulu nih masuk ke mindset. Berangkat dari mindset, lalu stress release-nya kayak apa? Saya tuh lagi suka mengenai konsep mindfulness. Ya, konsep mindfulness yang mungkin kalau teman-teman coba sekarang searching gitu ya, mindfulness. Jadi kita coba memahami mengenai keberadaan kita. Salah satu keberadaannya tadi bahwa kadang-kadang hidup itu kan kayak ada ini Mbak. Kalau saya mengamininya, ada hal yang bisa kita control, ada hal yang tidak bisa kita control. Betul. Kalau tadi indicator stressful itu muncul atas apa yang bisa kita control, just do by your own authority. Bisa kamu lakukan apa, just improving. Tapi kalau ada yang tidak bisa kita control, awalnya dari yang sangat stressful, ujungnya saya saya akan let it go karena saya nggak bisa kontrol di situ. Lebih baik saya fokus dengan sesuatu yang bisa kita kontrol. Kira-kira mindset itu yang lagi sering saya bangun, sehingga saya suka yoga, pendekatan mindful itu yoga. Supaya jadi yoga kan supaya satu bisa meditating. Ya sama kembali mengenal diri. Ini saya jadi promosi kegiatan yoga ya. I'm not yogis, tapi saya suka yoga karena pendekatannya itu Mbak Maria. Saya jadi bisa mengenal diri, saya bisa ambil waktu buat saya. Even saya sering ngelakuin segala sesuatu nih, misalnya ada berita nggak enak, manusiawi ya. Saya biasanya ambil 3 napas. 1 napas Mbak, tarik 2, tarik 3, dan dirasain napasnya. Tensimu pasti tidak sepumping itu. Kira-kira itu lebih relax ya. Lebih relax, betul. Sama kalau tadi ngomongin hobi, ini hobi yang sempat vakum tapi sedang bangkit lagi. Apa itu? Sebelum pandemi itu saya cinta sekali dengan lari. Saya biasa join marathon race. Lalu setelah pandemi kan susah waktu itu keluar dan segala macam, off dulu, mulai ya kembali senang sepedahan dan segala macam gitu ya. Nah, di luar itu saya tuh senang musik. Jadi ya dengerin musik yang saya suka. Apa ini musiknya? Genrenya apa Mas? Dangdut? Ngomongin genre, saya tuh sebenarnya suka hampir suka semua genre. Semua suka. Karena buat saya semua tuh ada menariknya masing-masing gitu ya. Ya, one of my favorite band yang mau konser tanggal 15 November. Coldplay? Yes. Sudah dapat tiketnya? Aman. Excited to watch di Jakarta gitu ya, karena kan jadi momentum. Semoga nggak ada ini ya, cancel ya. Doanya gitu. Semoga ada cancel. Sama saya itu suka nonton film. Saya suka sekali nonton film. Berbagai genre? Tapi mostly saya suka tuh horror, crime thriller gitu. Apalagi yang entah di ujungnya ada twistnya. Itu katanya orang ini. Saya pernah baca salah satu artikel. Nggak apa-apa ya, saya sharing dikit. Katanya pilihan tontonan dari seseorang itu sering mengindikasikan atau profile psychologicalnya orang gitu. Katanya orang yang mungkin nggak suka dengan dinamika, sukanya semua dengan kenyamanan, comfort zone, suka yang segala sesuatu yang ya udah
yang ringan aja, bahkan kalau dia suka sesuatu, film atau seriesnya sering diulang-ulang nontonnya, karena dia tahu endingnya kayak apa. Nah, terus kalau orang yang katanya suka dengan tantangan, challenge, dinamika, tadi itu nonton tertariknya dengan yang twisted dan segala macam. Itu sebenarnya saya mau ngarahin, saya tuh suka yang begitu tuh. Unpredictable, makanya itu juga yang sebenarnya jadi sering jadi mindset ngelatih saya bahwa bro, hidup itu kadang-kadang tidak sejalan dengan ekspektasimu. Jadi kamu harus siap ngadepin dinamika apa yang terjadi di depan. Yes, hidup nggak selamanya sesuai dengan ekspektasi kita. Berarti Mas Markus tuh pernah nggak sih ngerasain overthinking, galau dan sebagainya, kayak kita lah para milenial biasanya mengurung diri di kamar, playlistnya lagu galau semuanya. Pernah nggak kayak gitu? Seorang Mas Markus Gunawan. Ya, to be honest pasti pernah lah. Kayaknya saya nggak tahu, saya ingin mengeneralisir semua orang, tapi kayaknya semua orang pasti ada sisi naik turunnya lah ya, ada sisi dinamikanya. Pernah lah ngalamin begitu, apapun itu problemnya. Nggak perlu di deep down ya, terus tiba-tiba oke, harus biar itu jadi rahasia hati. Exactly. So saya pernah. Pernah ya? Pernah. Dan kalau pernah kan pasti ada obatnya ya, mungkin tadi stress release yang Mas Markus seperti mindfulness, yoga dan sebagainya. Tapi dari hal-hal yang mungkin sedih dan sebagainya, hidup ini kan berproses, Mas Markus. Apa hal yang paling sekali Mas Markus syukuri dalam hidup? Oke, kalau hal yang paling saya syukuri dalam hidup adalah another tough question. Questionnya simple tapi jawabnya tough. Yang paling saya syukuri dalam hidup adalah saya mensyukuri apa yang saya punya dan apa yang saya tidak punya. You know what I mean? Yes. Jadi kalau buat saya gini, itu satu hal yang saya selalu syukuri dalam Tuhan, ini perjalanan hidup saya adalah saya mensyukuri apa yang saya punya saat ini dan apa yang saya tidak punya. Karena tadi bantu ngingetin saya sebagai manusia yang selalu ada limitnya. Kan kadang-kadang kita itu mau banyak hal. Saya dulu anaknya ambisius banget. Tapi berjalannya waktu, langsung kelihatan usianya nih ya. Tapi berjalannya dengan waktu, tadi bahwa hidup itu tidak berjalan sesuai ekspektasi. Karena saya yakin, ini doanya saya juga, jadi religius nih Mbak Maria. Bahwa saya percaya Tuhan dan semesta ini nih sudah nyiapin apa yang saya butuh. Karena manusia kan kayaknya nggak ada selesainya ya, apa yang diinginin. Nah, jadi kalau ditanya apa yang paling disyukuri, ya tadi saya mensyukuri apa yang Tuhan udah kasih buat saya sama apa yang Tuhan belum kasih. Karena mungkin itu juga jadi pembelajaran buat saya dalam hidup untuk hidup itu benar. Saya sangat setuju bahwa kita harus nengok ke atas sama ngelihat ke bawah. Ya, kenapa? Satu, nengok ke atas supaya saya masih punya api, apa yang saya mau kejar lagi. Tapi nengok ke bawah saat misalnya tadi, oh saya mau A tapi saya nggak dapet nih A. Saya tengok ke bawah. Masih banyak loh bahkan orang-orang yang pengen apa yang udah kamu punya sekarang. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ngomongin spesifik, apa yang disyukuri? Semua dalam hidup saya harus syukuri apa yang saya punya, apa yang saya tidak punya, atau even apa yang saya belum punya yang masih jadi ekspektasi saya. Atau karena gini, saat berbicara mengenai konteks bersyukur yang seperti itu jadi panjang nih saya ngomong rasa bersyukur. Karena saya mengamini jangan-jangan ada sesuatu yang memang Tuhan dan semesta ini nggak kasih ke saya, Mbak. Karena Tuhan mau kasih tahu, it's not good for you. Kamu memang mau, tapi ini kamu nggak butuh ini. Nah, analoginya paling gampang nih. Kemarin pada war tiket Coldplay nggak? Saat semesta nggak izinin, ya jangan. Mungkin itu belum yang kamu butuhin saat ini, maybe nanti gitu ya. Itu cuma contoh analoginya aja. Kira-kira pertanyaannya kayak gitu deh. Untuk menutup podcast kita di sesi ini, Mas Markus, mungkin ada satu quote yang ingin disampaikan kepada small listeners agar menjadi sosok-sosok yang inspiratif juga seperti Mas Markus. Tiba-tiba munculnya quotes ya. Ya kalau saya sih sebenarnya gini, ini nggak tahu, ini bukan quotes lah kalau buat saya. Yang jelas ini prinsip dalam hidup sih. Jangan lupa untuk bersyukur. Thank you udah pertanyaan tadi, karena itu jadi men-trigger diri saya. Karena
aspirasi hidup saya pasti semua orang kan mau hidupnya bahagia ya. Bahagia karena kita ini ngejalanin misi kan di dunia ya. Setiap orang punya misi. Saya punya misinya. Mbak Maria saya yakin punya misinya. Kita semua di sini smart listener juga pasti punya misi. Nah, saat ngejalanin misi itu kan akan lebih indah saat kita bahagia. Betul. Nah, indikator bahagia ini yang terus saya elaborasi bahwa dulu back then saya suka mikir bahagia itu tuh faktornya di luar saya. Orang lain, ya. Di luar saya, apapun itu, benda, orang, lingkungan. Tapi berjalannya waktu, tadi sih gara-gara konsep mindfulness dalam hidup saya, bahagia itu ternyata faktornya yang saya jalanin ya Mbak. Satu, ada di kita, bersyukur. Mensyukuri atas, tadi balik ke Yang statement kita saya. punya dan Yang kita punya, yang belum kita punya, dan yang tidak punya. Supaya, jadi apapun yang harus kita jalanin ke depan, kita bisa jalanin itu dengan hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat, katanya sih begitu. Tantangan apapun yang harus dilakukan di dirinya saya tuh juga jadi siap untuk menghadapi apapun, walaupun saya nggak tahu ke depan hasilnya kayak apa. Panjang ya, kamu minta quotes. Oke Mas Markus, terima kasih sudah mau berbagi kepada semua listeners di podcast Bincang Bersama episode kali ini. Semoga kisah dan juga cerita inspirasi dari Mas Markus ini bisa menginspirasi Anda sekalian. Akhirnya saya Maria Delsa dan Mas Markus Gunawan pamit dari podcast Bincang Bersama. Bincang Bersama.